Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga para ketua RT se-RW 29 dan juga
masih aktif maupun yang sudah purna bakti, mudah-mudahan Allah senantiasa diberikan kesehatannya. Dan juga para orang tua kita, Bapak Haji Suritno, Bapak Batia, dan juga Bapak Dasuki, dan juga bapak-bapak yang lainnya yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat taklim saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirannya atas segala nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertakbir dan bertakbir, dilanjutkan duduk sejenak bermuajah bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wa maharijul huruf dan ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung amal catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terima curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan yaumil qiyamah telah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kaji kita mulai, kita membaca umul Quran suratul Fatihah. Wabil khusus mudah-mudahan Allah senantiasa dengan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita, istri kita soleh dan solihah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadi ini ya al-Fatihah. Kita doakan guru kita Bapak Kiai Haji Saidan Fikri yang dalam hal ini melaksanakan ibadah haji dan bimbing jamaahnya. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan segala sesuatunya, Allah jaga kesehatannya, dan nanti pulang ke tanah air membawa predikat haji mabrur dan mabrurah. Dan kita doakan bagi saudara-saudara kita yang saat ini kurang sehat, mudah-mudahan Allah senantiasa angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, setelah sehat kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taufiq billah wa amin. Dan juga kita doakan sebagaimana kita ketahui pada bulan ini, bulan Dzulhijjah, yang tentunya ada peristiwa korban ya. Mudah-mudahan yang sudah mendaftar diberikan kelancaran, yang belum mendaftar segera mendaftar ya untuk berkorban. Sebab kata Nabi, "Man kana lahu sya'atan falam yudahi fala yaqrabannal musallana." Barang siapa yang sudah diberikan kemampuan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun belum juga tidak berkorban, tinggal tidak, janganlah kau mendekati tempat ibadah sholatku. Hadis yang lain artinya barang siapa yang sudah diberikan kemampuan untuk berkorban, namun tidak berkorban,
tinggal pilih matinya Yahudi apa Nasrani ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan sehingga kita bisa berkorban. Saya kan sudah kemarin tahun yang lalu Pak, yang namanya korban di mana kita punya rezeki berkorban. Beda dengan akikah. Kalau akikah itu seumur hidup sekali, tapi kalau korban setiap tahun apabila kita diberikan rezeki oleh Allah. Selamat datang Haji Wilunan Pak Suwarno. Ya. Ya. Mudah-mudahan saya lihat ini sudah ada satu grup ya Pak Heru ya. Grup yang kedua sudah ada 2 orang. Mudah-mudahan nanti pada menyusul. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang sekalian, mari kita kaji kembali. Alhamdulillah juznya sudah juz 19. Halaman di sini 290 291. Suratnya surat Al-Furqan ya. Al-Furqan artinya perbedaan atau penjelasannya. Ayatnya kalau tidak salah ayat 40 ya Pak Wali. 40 sampai 41 dan selanjutnya. Sebelumnya menerangkan bahwa walaupun atau ala qaryati ada seorang orang musyrik kota Makkah di mana zaman dahulu telah ditimpa hujan yang sangat buruk, ialah hujan batu. Itu orang musyrik pada saat itu yang ada di kota Makkah ya. Memang orang musyrik itu kadang-kadang nyari-nyari baik ya. Maka ayat selanjutnya, wa idza ra'auka, apabila mereka melihat engkau Muhammad, iyattahidunaka illa huzwa, hanya mereka itu menjadikan kamu sebagai ejekan. Ya, pada saat itu baginda Rasul diejek sama orang-orang musyrik itu nanti zaman dulu, apalagi kita ya. Makanya kita mah belum bukan cucunya, bukan apa, wajar seandainya kita berdakwah ada yang mejek, kita terima aja ya. Jadi Nabi saja diejek, apalagi kita ini. Ahadalladzi ba'atsallahu rasulah, inikah orangnya, ini bahasa silumannya, inikah orangnya yang diutus oleh Allah sebagai Rasul. Jadi bahasanya bahasa ngeledek. In kana la yudhilluna an alihatina laula sabarna alaiha wa sawfa ya'lamuna ila yarawna al-'adab man adallu sabila. Hampir-hampir orang musyrik pada saat itu menyesatkan ingkada la yudhilluna, hampir-hampir mereka menyesatkan kita an alihatina, dari sesembahan kita ya, seperti halnya
ini mempunyai keyakinan, alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah sebagai penganut agama Islam. Kita yakin dan seyakin-yakinnya bahwa asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Awal pondasinya kita sudah diberi keyakinan kita ya. Jadi hampir pada saat itu baginda Rasul juga akan disesatkan dalam sesembahannya. Laula an sabarna 'alaiha, jikalau tidak teguh ya, tidak mantap keimanannya dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al-'adab, dan nanti kita semuanya akan melihat tentang siksanya Allah Subhanahu wa taala. Man adallu sabila, siapa nanti di antaranya orang yang musyrik dengan yang beriman, yang sesat jalannya. Jadi nanti ada perbedaan ketika kita sudah berada di alam akhirat ya. Kalau di dunia mau sholat ke kagak ke tetap dikasih rezeki oleh Allah, mau ibadah ke mau enggak ke tetap dikasih kesehatan oleh Allah. Nanti perbedaannya ketika kita sudah berada di alam akhirat, kita hanya diberikan sifat kasih sayang Ar-Rahim. Allah besok akan menyayangi kita ya. Di dunia sifatnya Ar-Rahman, di akhirat nanti Ar-Rahim. Ar-Rahman itu buat siapa saja orangnya. Kadang-kadang kalau keimanannya sedang tipis ya, melihat saudara kita yang sholat kagak, puasa kagak, kalau rezekinya banyak banget ya, mobilnya mewah ya, itu ujian dari Allah. Sebab baginda Rasul mengingatkan bahwa dunia itu bagi surganya orang-orang yang nggak beribadah ya, orang-orang yang tidak beriman. Bahkan bagikan nerakanya orang yang beriman. Lagi enak-enak kerja, waktu suruh sholat tuhur ya. Nanti ada waktu asar, ada waktu maghrib, ada waktu isya. Seperti ini nih, orang lagi pules-pulesnya tidur ya, kita berangkat ke musola, duduk pula di majlis taklim. Ini besok akan menjadikan pendamping kita. Bahkan ketika kita masih berada di alam barzakh, menjadikan munisa, akan jadi teman kita besok di alam barzakh. Makanya ketika baca doa-doa khatmul Quran, di sana terdapat ada kata-kata Al-Quranu munisa ya. Jadi nanti akan menjadi teman kita ya, jadi pelita penerang kita waktu di alam barzakh. Ar-Rahimita manit kahada ilahu awahu aba'ata takunu alaihi wakila. Ya artinya maqadi'i, lahnya itu termasuk mad'aridus sukun, walaupun ada tanwin karena sudah wakaf tanda berhenti, dibacanya cukup wakila, bukan wakilan ya, wakila ya. Ar-Ra'aita man ittakhadha, apakah kalian sudah mengetahui Muhammad keinginan mereka, keinginan sesembahan mereka?
Apa anta takunu alaihi wakila, apakah kamu nanti akan menjadi pelindungnya? Ini ditanya. Baginda Rasul ditanya pada saat itu orang-orang musyrik itu menghendaki mengharapkan sesembahannya lain Allah, selain Allah. Ditanya baginda Rasul, apakah engkau dari pelindungnya ya Muhammad? Tentunya tidak. Atasabu aksarum yasma'una ayaqilun innahum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Ambasabu anna aksarahum atau mereka itu menyaksikan aksarahum kebanyakan dari kalian yasma'una mereka mendengar ya'qiluna atau memahami karena ya'qiluna punya akal paham ya jadi memahami. Innahum illa kal an'am sesungguhnya mereka itu hanya seperti hewan ya hewan peliharaan termasuk binatang piaraan ada kambing ada sapi. Balhum adallu sabila mereka itu sesat jalannya ya. Kita bersyukur alhamdulillah kita berada di jalan yang lurus siratal mustaqim. Nanti kita mudah-mudahan Allah senantiasa ketika kita sering bersolawat kepada baginda Rasul nanti begitu melewati jembatan siratal mustaqim akan dituntun oleh malaikat Jibril luar biasa. Kadang-kadang ada yang tidak mau bersolawat ya. Ada lagi yang lebih parahnya yang mengatakan bahwa setiap malam Jumat yasinan itu gak ada gunanya. Ada juga yang begitu ya. Padahal suratul Yasin qalbul Quran. Surah Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Kita manusia pun kalau tidak ada jantungnya, tidak ada hatinya, tentunya mungkin gak sehat kali ya. Maka ayat yang lain banyak, namun yang kita dibiasakan membaca Al-Quran ya suratul Yasin ketika ada acara ya. Nanti besok kalau kita pengen di alam barzah mendapatkan cucuran rahmat, kita baca surat Al-Muluk ya Tabarok ya. Kalau kita sedang menghadapi saudara kita, keluarga kita sedang menghadapi sakaratul maut, di samping kita bacakan surah Yasin, kita baca surat Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd itu artinya guruh atau gemuruh ya. Jadi makanya kala ada yang sedang ajar, kita bacakan surah Yasin, surat Ar-Ra'd. Ini kadang-kadang bergerombol pada nonton doang ibu-ibu ya. Makanya jangan ditonton, kalau bisa ditunggu sekelilingnya. Kita baca surah Yasin, kita talqin dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khawatirnya kalau la ilaha illallah ketika putus, khawatir ketika la ilaha langsung putus ya. Makanya yang singkat saja Allah, Allah, Allah gitu ya. Jadi itu sebuah keyakinan kita. Bangkola akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Dijamin oleh baginda Rasul, barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal
jannah. Oleh karenanya kita dakwamkan ketika hidup di alam dunia minimal sehari baca la ilaha illallah 100 kali ya. Karena dalam subuh saya nggak suka pakai la ilaha illallah karena nyingkat waktu kelamaan takutnya ya. Jadi ketika kita di sholat berzikir setelah subhanallah alhamdulillah wallahu akbar kita tambah dengan la ilaha illallah minimal 100 kali. Mana tadi Pak Wali? Alam tara ila rabbika kaifa mattadilla walau sya'a laja'alahu sakinan thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila. Alam tara ila rabbika, apakah tahukah kalian tentang ciptaan-ciptaan Tuhanmu? Kaifa maddadillah, yang mana Allah itu bisa memperpanjang, memperpendek bayang-bayangan. Walau syaja'alau sakinan, apabila Allah mempunyai kehendak akan dijadikan bayang-bayangan itu. Summa ja'alna syamsa 'alaihi dalila, kemudian aku ciptakan matahari sebagai petunjuk kita. Kalau pagi terbitnya dari timur itu menandakan bahwa siang hari akan tiba ya. Malah sorenya terbenam di ufuk barat berarti menandakan malam akan tiba. Jadi pergantian antara siang dan malam, malam dan siang ya. Jadi pergantian atau semuanya ada pasang-pasangannya, ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada laki, ada wanita, ada kaya, ada cukup, ada susah. Kalau kaya semuanya nanti nggak ada yang terima sedekah kita ya. Makanya Allah lebih adil. Ada yang diberikan kekayaan, ada yang diberikan yang sedang, ada yang diberikan kekurangan, ada yang sangat kurang. Akhir zaman nanti menurut riwayat orang akan dikasih kekayaan semua sehingga sedekah kita nggak ada yang terima, habis kaya semua ya. Oleh karenanya mumpung ada kesempatan bagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, kita keluarkan sebahagian milik orang lain. Jadi bukan punya kita semua. Summa qabadnahu ilaina qabdan katsira. Kemudian Allah itu maha kuasa, kemudian Allah akan menarik bayang-bayang itu secara bertahap. Qabdan yasira, sedikit-sedikit bayangan itu akan ditarik oleh Allah. Dalam arti ketika menjelang waktu asar, bayangan kita menyamai kita dan panjang. Setelah terbenam matahari, bayangan kita tidak ada. Ini contoh yang mudah saja. Jadi bayang-bayang kita tentunya akan ditarik sedikit demi sedikit. Kita isyaratkan bahwa usia kita memang sedikit-sedikit dikurangi ya.
setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, minggu, bulan, bahkan kita tahunnya pun dikurangi ya, secara jumlahnya bertambah, akan tetapi hakikatnya dikurangi. Sama saja kita dalam perjalanan mau ke pasar Tambun misalnya, sudah sampai rel kereta, berarti kita sudah mendekati pasar Tambun. Usia kita 65 tahun, sekarang udah 64, 6 bulan, 6 hari berbaliknya gitu ya. Oleh karena kesama kita gunakan kesempatan ini, jangan sampai nanti kita terlena. Semua bagaikan pakaian selimut ya, selimut kita. Warna masubana, dan tidur itu buat kita untuk beristirahat ya. Malam bagaikan selimut, tidurnya untuk waktu istirahat. Dan Allah jadikan siang itu untuk bangun atau bangkit buat usaha ya. Jadi kalau yang siangnya tidur baik, mungkin malamnya habis lembur nggak apa-apa ya. Maka waktu siang itu untuk bangkit dan untuk berusaha, untuk bekerja sesuai dengan profesi masing-masing. Oleh karenanya kita bagaikan seakan-akan hidup akan selama-lamanya ketika kita sedang bekerja. Tatkala ibadah kita seakan-akan akan mati besok, sehingga ibadah kita tekun ya. Jadi semuanya ada waktunya, waktu bekerja ya bekerja, waktu ibadah ya ibadah, terus bekerja kagak nanti keluarga berantakan juga, kecuali kalau tabungannya sudah ada 2 miliar, amin ya Rabbal. Ada yang punya tabungan 2 miliar di sini? Alhamdulillah. Makin paling pasti bebenang tuh yang tabungannya miliar. Jadi alhamdulillah, apapun yang diberikan oleh Allah tentunya kita wajib disyukuri, terutama kesehatan kita. Allah berikan kesehatan, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Angin untuk apa? Busra baina yaday rahmah, membawa kabar gembira sebelum datangnya rahmat, ialah hujan
Ya, biasanya kalau mau menjelang hujan ada angin, ada mendung, itu tanda-tanda bahwa mau turun rahmat ialah hujan, ya, air hujan dari langit. Wa anzala minas sama'i ma'an tahura, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit ma'an, itu air, tahuran yang sangat bersih, ada suci, bisa buat minum, bisa buat ambil air wudhu, ditampung, dikentong, ada padasan boleh, ada kerannya, itu air suci. Yang penting walaupun tidak sesuai dengan dua kolam, yang penting ditampung pakai apa tuh, gentong, dikasih keran, tapi jangan dikopok-kopok, ya. Kalau ambil air wudhu, jadi air yang diturunkan dari langit masih benar-benar bersih dan suci. Walaqad linuhiyya bihi baldatan maytan wa nusqihi mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Tujuannya apa sih Allah turunkan air dari langit? Linuhyiya bihi baldatan maitan. Tujuannya untuk menghidupkan negeri yang mati atau tanah yang tandus, ya. Kalau tanah tandus, begitu dituruni air hujan, tentunya akan menjadi subur. Wa nusqiyahu mimma khalaqna an'ama, dan juga untuk minum yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah, di antaranya ada binatang piaraan dan yang lain-lainnya, wa anasiya katsiran, dan banyak diminum oleh para manusia. Manusia kalau kurang minum ya gak sehat, ya. Makanya alhamdulillah di Makkah sana ada sumber mata air yang namanya Zam-Zam, ya. Itu menurut riwayatnya dulu ketika baginda Nabi Allah Ismail alaihissalam ditinggalkan oleh ibunya mencari air, lari antara Safa dan Marwah, sehingga dengan hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam muncullah sumber mata air, yang mana ketika ibundanya sampai situ lagi dengan spontanitas mengucapkan Zam-Zam, Zam-Zam, makanya sampai sekarang itu sejarahnya, ya. Makanya insya Allah nanti dalam khotib Idul Adha dibahas tentang riwayatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam yang telah menciptakan sejarah besar umat manusia di atas dunia. Makanya kita sa'i antara Safa dan Marwah itu nampak jelas ketika ibundanya Nabi Allah Ismail alaihissalam mencari air, lari sono lari sini, sampai yang ketujuhnya balik lagi ke situ, sehingga di sana tidak tahunya sudah ada air karena lantaran injakan kaki Nabi Ismail alaihissalam. Udah cukup ini, satu ayat lagi. Iya. Walaqad sarafna bainahum liyadhakkaru
sarrafna bainahum liyadzakkaru wa laqad sarrafna. Sesungguhnya Allah itu akan mempergilirkan hujan dari giliran, ya. Kadang-kadang di Bekasi hujan, di Tambun kagak, ya. Di Tambun hujan, di Jalan kagak. Kadang-kadang di Jalan hujan, di Tambun kagak. Ini memang kehendak Allah menurunkan hujan itu bergantian, ya. Di sini, di sini, di sini. Tujuannya apa? Liyadzakkaru, buat pelajaran kita atas kebesaran Allah. Jadi kebesaran Allah memang luar biasa. Akan tetapi pada aksaran nasila kufuro, akan tetapi manusia kebanyakan tidak bersyukur, bahkan kufur, mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Makanya dalam ayat yang lain diterangkan, barang siapa bersyukur akan ditambah lagi kenikmatannya, akan tetapi barang siapa yang kufur nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksa lebih dahsyat atau lebih pedih. Waktu jualah yang memisahkan kita, mohon maaf bila di sana sini terdapat kehilapan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan kekurangan milik pribadi saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahumma